Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga segala ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua, yang mudah-mudahan kita juga betul-betul mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali pada subuh yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan kepada kita semua tentang pentingnya kita menetapi kebenaran dan petunjuk sebagai realisasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada semua hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita imani. Tentu menetapi kebenaran dan petunjuk itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang ringan, membutuhkan kesabaran, membutuhkan keteguhan jiwa. Sehingga pada pertemuan yang lalu kita menyampaikan bahwa untuk menetapi keimanan dan terus meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membutuhkan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak bisa lepas memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menguatkan jiwa kita. Nah, pada kesempatan ini ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pemahaman agama. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan
yufaqihuhu fid-din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan kepadanya, maka Allah akan memahamkan agama kepadanya. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menurunkan kepada seseorang pemahaman itu, tapi memberikan kemudahan untuk dia berjalan menuju tempat-tempat di mana dia bisa mendapatkan ilmu, di mana dia bisa mendapatkan sesuatu yang membawa dia kepada pemahaman yang benar. Dan itu dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang panjang. Tapi saya hanya mengambil potongan sabda Nabi yang bertalian dengan apa yang kita sampaikan, yaitu, dan ini sudah sering kita sampaikan di sini, bahkan mungkin sudah ada jamaah yang menghafal, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Man salaka tariqan, siapa yang bersungguh-sungguh menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk dia mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan sesuatu yang dengannya dia bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan keberadaan kita di sini itu tidak lepas dari ini. Kehadiran kita di tempat ini diniatkan atau tidak diniatkan, karena ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa hadir di tempat majelis ilmu, tujuan awalnya bukan untuk cari ilmu. Kami tahu nata aja, ya. Hanya menunggu seseorang yang ingin ada masalahnya dengan dia, tapi dia menunggu sampai orang itu selesai dari majelisnya, maka orang itu juga mendapatkan pahala luar biasa. Nah, saya kembali kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan agama. Dia akan diberi pemahaman tentang agama, karena dengan itu dia akan mampu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang disebut yufaqihuhu fid-din dalam hadis ini adalah bukan sekedar dengar, bukan sekedar tahu. Nah, sahabat, maegar ipan lawangan tak naisen. Bahkan dia mengatakan bahwa diolo Pak, lebih diolo kami sing nai. Tapi dia nak tahu. Dia tidak melakukan, dia tidak melaksanakan, sehingga ini belum masuk kepada kategori faqihuhu fid-din yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat adalah tahu, faham, amalkan. Bahkan kelanjutan yang disampaikan oleh ulama, sampaikan, dakwahkan, ajakkan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, terkhusus orang-orang yang berada di bawah kekuasaan tanggung jawab. Ajakkan kepadanya untuk faham agama, sampaikan kepadanya jalan-jalan bagaimana dia bisa memahami agama, di mana dia harus mendapatkan pemahaman yang bisa membawa dia kepada
apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengulangi kembali hadis yang sudah sering kita sampaikan. Idza ahabballahu 'abdan, kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, ista'amalah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggunakannya. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud ista'amalahu? Kaifa isti'maluhu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waffaqahum bi a'malil khairi qabla mautih. Dia akan memberikan kemampuan, taufik, hidayah kepadanya untuk melakukan kebaikan sebelum dia mati. Artinya, kalau kita kaitkan dengan apa yang kita sebutkan di awal tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk kepadanya nanti di akhir. Bisa jadi di akhir. Sehingga kita jangan cepat memvonis. Nang kali ngabaham niro. Ya. Uitana nama coy. Mangkalinga pengajian ada kagana pugau. Oh, tidak boleh kita. Kita harus tetap mengingatkan, menyampaikan kepadanya bagaimana seharusnya sebagai orang yang beriman. Seperti yang kita bacakan ayatnya pada pertemuan yang lalu, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat-ayatnya kepada, tapi di antara sebahagian yang mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu berpaling, ya, tidak mengikuti, tidak mengamalkan apa yang dia dengar, apa yang disampaikan kepadanya. Tapi kita tidak putus asa, terus sampaikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan itu dia dapat petunjuk, dan kalau dia tidak mendapatkan petunjuk untuk beramal di akhir supaya dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah menyampaikan insyaallah dapat pahala. Sehingga sekali lagi kita jangan cepat berputus asa. Kita jangan cepat memvonis bahwa dek meton nagaga olona. Ya, tidak. Yang sudah sering kita mendengarkan kisah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kata orang himarnya Umar itu lebih ada kemungkinan untuk dapat hidayah, masuk Islam. Begitu bencinya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu tidak senangnya terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ingin membunuh, bukan cuma sekedar ingin, laumatoniha, dia berjalan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini adalah rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Di tengah jalan ketemu dengan seseorang yang mengatakan, kenapa mau hadapi Muhammad? Itu adekmu termasuk Islam itu. Itu sudah jadi pengikut Muhammad itu. Lalu dia berbalik arah menuju ke rumah adiknya, memukulinya berdarah-darah. Lalu dia mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala.
Cuman 5 ayat, Pak. Cuma 5 ayat yang dia baca, yang dia dengarkan dari surah Thaha. Lalu dia mengatakan, ini bukan ucapan manusia. Lalu dia ingin mengambil, tapi adiknya mengatakan, oh tidak, kamu masih najis. Tidak boleh menyentuh ini. Dengan itu dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu dia mendapatkan yufaqihu fiddin. Coba, dari jalan yang tidak disangka-sangka oleh orang, ingin membunuh Nabi kok tiba-tiba dapat hidayah. Masuk Islam yang dengan itu kemudian mengatakan, kalau ini kebenaran, kenapa kita mesti sembunyi-sembunyi? Mengajak untuk berdakwah, sampaikan. Tapi Nabi SAW masih tetap melakukan dakwah sirri, sampai akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan itu. Nah, saya kembalikan bahwa hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus diupayakan, meskipun upaya kita awalnya berat, susah, bahkan terkadang upaya yang dilakukan oleh orang adalah jalan yang tidak sesuai dengan petunjuk. Terkadang tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan itu dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berubah. Istilah orang kebanyakan 180 derajat. Kalau saya biasa mengatakan beningan kadiaseng biasa naro 1000 derajat perubahan. Yang dengan hidayah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan sekedar omongan masuk Islam. Siapa yang tidak kenal Umar dengan ketegasannya, kedisiplinannya, dengan bahkan kalau kita mau bahasa kasarnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau mau meluruskan shaf itu pakai pedang. Kok dia mau tempuh, nak kena kok. Gitu. Begitu tegasnya. Nah, ada satu yang sudah sering juga kita sampaikan. Ketegasan Umar terhadap apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di luar nalar kita. Yang kita biasa kalau mendapatkan sesuatu seharusnya kita sudah mampu melakukan, tapi ditahan-tahan. Masih banyak pertimbangan, masih banyak pemikiran, masih banyak perasaan yang didahulukan daripada mewujudkan apa yang seharusnya dia lakukan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kamu, tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sampai aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada semua manusia. Umar kala itu mengatakan bahwa demi Allah wahai Rasul, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Sungguh engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Napa pale papujinna lawan surona Allah Ta'ala na iya papujinna rialena. Kata Nabi, la ya Umar, oh tidak begitu wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min kulli syai'in hatta min nafsi. Sampai aku lebih kamu cintai dari segala sesuatu termasuk dirimu.
Kalau kita sebahagian, pasti ada yang mengatakan, cocok mi, bahasa anak sekarang. Ya, cocok mi, tapi tunggu, pikir-pikir dulu. Masa ada orang mencintai orang lain daripada dirinya sendiri? Ya. Pikir-pikir dulu. Persis kata apa yang ya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami durhakai. Kami dengar tapi pikir-pikir dulu. Padahal seharusnya orang beriman sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami lakukan. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sampai aku lebih kamu cintai dari segala sesuatu termasuk dirimu, spontan. Spontan. Umar bin Khattab mengatakan, wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Sungguh engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk diriku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar. Sekarang napa ni ro tunjuk tepuk. Napa ni ro sok tepuk. Jadi tidak ada basa-basi. Tidak ada basa-basi. Ketika mendengarkan ini petunjuk, ini kebaikan, cepat lakukan, laksanakan, berubah. Meskipun semua orang mengatakan tidak mungkin, tidak mungkin. Jangan pakai perasaan orang. Jangan pakai ukuran orang. Agar nasab tahu yang mana. Ya, kalau seperti Umar bin Khattab, sekali berumar bin Khattab yang pernah jadi khalifah. Tentu ya, ada satu kisah juga yang sudah pernah saya sampaikan di sini. Ada putra khalifah, putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah memprotes bapaknya sendiri yang memberikan hadiah sesuatu kepada cucu angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya, Pak? Siapa nama cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Usama bin Zaid. Ya. Anak angkat Nabi itu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu adalah budak belian ya, yang dihadiahkan oleh Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diangkat jadi anak, dijadikan anak, sehingga orang mengatakan Zaid bin Muhammad. Pernah disebut seperti itu. Zaid anak Muhammad. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Zaid bin Harithah dengan sepupunya Zainab binti Jahsh. Tapi akhirnya terputus ya. Terputus. Dan ini untuk membatalkan anak angkat itu sebagai anak, bukan anak. Sehingga ketika diputuskan, diceraikan oleh Zaid bin Harithah, istrinya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menikahkan? Allah Subhanahu wa taala. Buktinya bahwa itu bukan anak angkat, itu bukan mahram. Bukan mahram. Karena kalau dia mahram, bekas istri anak tidak boleh dinikahi oleh bapaknya. Dia adalah mertua. Mertua itu tidak ada mertua muakkad. Ya, begitu anaknya sudah kawin, maka mertua jadi mertua selamanya. Selamanya. Meskipun anaknya pisah, dia tetap jadi mertua. Dia tetap mertua. Tidak bisa menikahi bekas istri anaknya. Nah, saya kembali tadi.
bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan hadiah kepada Usama bin Zaid. Lalu putranya mengatakan, apa sih itu Usama bin Zaid? Saya lebih baik dari dia. Saya anak khalifah. Ya, saya anak khalifah. Ini didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena putra khalifah ini mengatakan di depan halayak ramai, maka dia juga disebutkan di depan semua orang bahwa sungguh dia lebih baik dari kamu meskipun kamu adalah putra khalifah. Dia adalah cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia anak dari orang yang dicintai oleh Nabi lebih dari cintanya kepada bapakmu. Zaid bin Harithah itu kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya luar biasa. Sehingga khalifah mengatakan dia adalah cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah dijadikan perantara ya, terhadap perempuan yang diputuskan potong tangan karena mencuri. Ya. Dibuat negosiasi. Bagus barangkali kalau ada yang diutus untuk ya, menghadap kepada Nabi supaya tidak dipotong, kasihan ini. Perempuan terhormat. Perempuan terhormat. Tapi ditolak semua. Sampai akhirnya diutuslah cucu kesayangan. Ya. Ini disebut cucu kesayangan. Sama dengan cucu asli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia cucu angkat. Anak dari anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diutus sebagai perantara untuk bagaimana supaya merubah hukuman itu. Tapi apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Meskipun orang yang dia cintai datang menghadap, ya, dia mengatakan, "Wallahi lau anna Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata Muhammadun yadaha." Sungguh sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka Muhammad akan memotong tangannya. Oh, enggak ada istilah itu. Ya. Ada KTBLC, ada memo, ya. Ada utusan untuk meringankan hukuman, enggak. Tidak diterima oleh Nabi. Nah, apa yang saya inginkan di sini bahwa seorang yang seharusnya ya menurut kacamata kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang istimewa dalam Islam, tidak diistimewakan. Anda putra khalifah, tapi dia lebih mulia daripada Anda ya, meskipun Anda anak khalifah. Itu adalah cucu kesayangan orang yang paling disayangi. Dia adalah anak yang disayangi oleh Nabi lebih dari sayangnya kepada bapakmu khalifah sendiri. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hasil dari faqahu fiddin, diberikan pemahaman agama kepadanya. Sehingga mari kita mudah-mudahan lewat jalan-jalan yang kita tempuh untuk mendapatkan ilmu, kita mendapatkan pemahaman yang mudah-mudahan dengan pemahaman itu kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul termasuk ke dalam golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pribadi kita maupun keluarga kita. Karena ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mengatakan, "Idza aradallahu bi ahli baitin khaira faqahahu fid din." Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan terhadap satu keluarga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman agama kepada semua individu yang ada dalam keluarga itu. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Dan kembali pada sebelum kita menutup,
Kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istighfar dan doa kita pada subuh hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shfi mardana, ya Allah, sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kami. Allahumma arham mautana, ya Allah, rahmati orang-orang yang telah mendahului kami menghadap. Allahumma ighfir lana wa lahum, ya Allah, ampuni kami dan ampuni mereka. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.